Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang IPA, muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Silahkan dibuka bukunya, disiapkan alat tulisnya, buku LKS tematik halaman 10. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan menyimak video dari Kak Fuji Tresna Rahayu. Mari kita simak bersama-sama ya. Semoga kita semua bisa memahami materi pada kali ini. Next. Tahukah kalian, setiap makhluk hidup memiliki cara dan ciri khusus agar dapat bertahan hidup. Penyesuaian diri makhluk hidup agar dapat bertahan hidup disebut adaptasi. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di daerah kering, daerah dingin, ada pula yang hidup di air. Oleh karena itu, bentuk penyesuaian diri setiap tumbuhan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Berikut ini cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. 1. Pohon jati. Pohon jati menyesuaikan diri dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Pengguguran daun ini bertujuan agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan tumbuhan kekurangan air dan mati. Pengguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan oleh tumbuhan lain seperti mahoni dan kedongdong, walaupun tidak sebanyak pada pohon jati. 2. Kaktus. Kalau di rumah atau di sekolahmu ada tanaman kaktus, coba perhatikan tanaman tersebut. Habitat asli tanaman kaktus sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Berikut ini beberapa ciri khusus kaktus. 1. Batang tebal karena tersusun atas jaringan spon. Jaringan spon di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. 2. Akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang dan banyak, menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. 3. Daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. 3. Teratai.
Teratai merupakan tumbuhan air. Akar dan batang teratai terdapat di dalam air, sedangkan helaian daunnya mengapung di permukaan air. Bunga teratai tampak menyembul keluar dari permukaan air. Meskipun terendam di dalam air, teratai bisa hidup dan tidak mudah busuk seperti tumbuhan lainnya. Hal tersebut karena teratai memiliki ciri khusus yang membantu mengatasi kelebihan air pada tubuh. Berikut ini ciri khusus yang dimiliki teratai. 1. Memiliki daun yang berukuran lebar. Ukuran daun yang lebar pada teratai dapat mempercepat proses penguapan atau transpirasi sehingga kandungan air di dalam tubuh menjadi seimbang. 2. Permukaan daun dilapisi lilin. Adanya lapisan lilin pada permukaan daun menyebabkan daun teratai tidak basah oleh air, sehingga proses penguapan tidak terganggu. 3. Memiliki banyak rongga udara pada akar dan batangnya. Rongga-rongga udara pada akar dan batang teratai berfungsi sebagai alat pelampung bagi teratai sehingga daun tetap berada di permukaan air dan tetap terjadi fotosintesis. Selain itu juga mempermudah pertukaran udara di dalam tubuh. 4. Bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah rawa yang tanahnya tergenang air dan miskin akan oksigen. Meskipun demikian, bakau dapat tumbuh dan berkembang biak. Beberapa jenis bakau memperoleh oksigen dengan menggunakan akar tambahan yang disebut akar napas. Pada dasarnya, akar napas berasal dari akar utama. Akar napas tersebut tumbuh ke atas tanah dan muncul ke permukaan air. Akar napas memiliki jaringan spons sehingga mempermudah penyerapan oksigen. Nah anak-anak, masih banyak contoh lainnya cara penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Amati alam sekitarmu, carilah tahu di sumber yang lainnya mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya.